Halo, kami dari grup 28 Fantastic Seven. Di sini kami akan mempresentasikan ide startup kami yaitu Eagle Code. Perkenalkan, saya Erika Sitorus dari Prodi Manajemen Rekayasa. Perkenalkan, nama saya Johannes Bastian Jasa Spayung dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Perkenalkan, nama saya William Davidbo dari Prodi S1 Informatika. Perkenalkan, nama saya Elka Sidney Felicia Pangaribuan dari Prodi S1 Teknik Bioproses. Perkenalkan, nama saya Jane Kristi Manurung dari Prodi D3 Teknologi Komputer. Perkenalkan, nama saya Melina Sylvia Anggelini Utajulu dari Prodi S1 Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Samuel P. dari Prodi S1 Elektronik. Apa itu Eagle Code? Eagle Code adalah perusahaan pembelajaran online yang didedikasikan khusus untuk studi yang melibatkan semua kebutuhan programmer dalam format digital dan interaktif. Latar belakang kami untuk memilih topik dari startup ini adalah karena kami meninjau beberapa learning online, ternyata kebanyakan melakukan pembayaran terlebih dahulu agar bisa diakses. Tetapi pada Eagle Code ini, kami memiliki kebijakan berbeda yang mempermudah dan juga memungkinkan bagi setiap orang untuk mengikutinya. Inspirasi kami dari W3 School, Hektif, dan Ruang Guru. Advantages atau kelebihannya itu ada 5. Yang pertama itu dia mudah diakses. Yang kedua, waktu belajar yang dibutuhkan sangat fleksibel. Yang ketiga, materinya terupdate. Dan yang keempat, bagi pengguna baru itu diberikan masa percobaannya selama 1 minggu. Dan yang kelima yaitu setelah menyelesaikan program pembelajaran akan mendapatkan sertifikat. Dan yang selanjutnya adalah disadvantages atau kekurangan. Ada 2. Yaitu yang pertama, kebijakan yang kami berikan memerlukan pemahaman dasar agar dapat mengikuti kelas pembelajarannya. Dan yang kedua, di dalam beberapa kondisi, kebijakan pembayaran kami kurang sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya. Jadi apa sih perbedaan dengan online course lainnya dengan online course Eagle Code? Nah, jadi perbedaan itu pada payment. Payment pada Eagle Code ini menggunakan metode yang dimana ketika nanti siap pelatihan, misalnya pelatihan dia sekitar kurang lebih 6 bulan pelatihan, maka ketika dia sudah siap pelatihan, maka dia akan bekerja. Maka setelah dia akan bekerja, tentunya dia akan mendapatkan salary atau gaji. Nah, jika nanti salary-nya di atas 8 juta, maka dia akan mengasih gajinya atau membayar kepada Eagle Code itu 20% dari gajinya tersebut ketika di atas 8 juta. Nah, kan jadi memang nggak semua juga ketika sudah selesai pelatihan maka gaji di atas 8 juta kan. Nah, jadi ketika dia tidak di atas 8 juta, maka itu akan menjadi kerugian bagi kami. Nah, untuk apa saja kendala-kendala yang kami alami, atau dalam kata lain, apa saja yang kami perlukan untuk memulai perusahaan startup kami sebagai berikut. Next slide. Nah, kami telah merincikan atau menyimpulkan persoalan-persoalan kami dalam 3 langkah yang cukup simpel untuk dipahami. Yang pertama adalah what, yang kedua adalah why, dan ketiga adalah how logic. Nah, untuk pertama, masuk ke dalam what. Apa itu yang maksudkan what? What itu adalah apa saja yang kita perlukan, atau apa saja yang harus kita persiapkan terlebih dahulu sebelum kami dapat melakukan ide startup kami. Yang pertama adalah akses ke dalam perpustakaan dan data dalam marketing perusahaan. Yang kedua adalah dana, dan yang terakhir adalah sumber daya kerja. Why? Kenapa aspek itu? Kenapa aspek apa yang diperlukan untuk mencapai proyek kami? Yang pertama itu dana. Dana diperlukan untuk membayar para pekerja, menyewa server, ataupun semacamnya. Hal tersebut diperlukan karena agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka kita harus mampu membayar mahal karena jika para pekerja kurang mendukung, maka proses pembuatan software tersebut akan terganggu. Dan juga agar software
Agar website tersebut mendapatkan hasil yang maksimal, maka kita harus menyewa server yang bagus agar minimum terjadinya loss server dan mengganggu user yang sedang memakai website tersebut. Akses diperlukan untuk mendapat data dan informasi dari proyek masa lalu. Banyak pemaju ide startup gagal. Hal tersebut dikarenakan kekurangan sumber daya dan pengalaman untuk mendukung rencananya. Tetapi jika kita mendapat akses khusus ke data dan proyek masa lalu, kita dapat menggunakan kembali pengalaman dan menghindari permasalahan yang dialami pemaju startup yang gagal. Yang selanjutnya adalah how logic. How logic adalah bagaimana kita mengimplementasikan solusi terhadap keperluan kita dalam pembangunan startup. Yang pertama dalam bidang dana. Kita telah menjalin kerjasama dengan pihak-pihak pengajaran berjangka panjang dengan persetujuan hal ini akan membantu dana yang dikeluarkan serta menjamin kesetiaan dan servis yang ditawarkan akan aktif dan solid. Yang kedua adalah pada bidang akses. Pada akses diperlukan karena sangat membantu untuk menjalankan progres pembuatan software tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.